Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang pembahasan mata kuliah sistem pengambilan keputusan dengan metode AHP. Eh, dengan laporan ini disusun oleh saya sendiri, Muhammad Rizal. Berikutnya ada Muhammad Atorik dan Dwi Hangga Mandraguna. Kita lanjut aja langsung ke pembahasannya. Eh, di sini ada mengenai penjelasan dan sejarah metode AHP. Metode AHP adalah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang dikembangkan oleh Thomas L. Satie pada tahun 1970-an. Metode AHP digunakan untuk memilih alternatif terbaik dari beberapa pilihan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yang berbeda. Metode AHP menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam mengambil keputusan. Dalam metode ini, kriteria dan alternatif dinilai secara relatif terhadap satu sama lain dengan menggunakan skala perbandingan yang telah ditentukan. Kemudian perhitungan matematis dilakukan untuk menentukan bobot atau nilai relatif dari setiap kriteria dan alternatif untuk memberikan solusi terbaik. Sejarah pengembangan metode AHP dimulai pada tahun 1960-an ketika Satie menemukan bahwa metode perbandingan berpasangan dapat digunakan untuk mengatasi masalah kompleksitas dalam mengambil keputusan. Satie kemudian mengembangkan metode AHP dan mempublikasikan buku The Analytic Hierarchy Process pada tahun 1940 yang menjelaskan secara rinci tentang metode ini. Sejak saat itu, metode AHP telah digunakan secara luas dalam berbagai industri dan bidang seperti manajemen, teknik, ekonomi, dan lingkungan. Metode AHP juga telah diadaptasi ke dalam perangkat lunak pengambilan keputusan yang memudahkan pengguna untuk mengaplikasikan metode ini dalam konteks keputusan yang berbeda. Berikutnya adalah keunggulan metode analis hierarki proses atau AHP. Metode AHP memiliki beberapa keuntungan, yaitu memiliki beberapa keunggulan dalam mengambil keputusan multi kriteria. Diantaranya, yang pertama, mampu menangani kompleksitas, yaitu metode AHP dapat digunakan untuk menangani masalah pengambilan keputusan yang kompleks dengan mempertimbangkan banyak kriteria dan alternatif yang berbeda. Metode ini memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis dan pengambilan keputusan secara sistematis dan struktur. Pendekatan yang konsisten, itu ada di poin 2, yaitu metode AHP menggunakan skala perbandingan berpasangan yang telah ditentukan secara matematis sehingga memungkinkan pengguna untuk membuat perbandingan yang konsisten dan objektif. Yang ketiga, mampu mengintegrasikan perspektif subjektif dan objektif. Metode AHP memungkinkan pengguna untuk mengintegrasikan perspektif subjektif dan objektif dalam mengembangkan keputusan dengan mempertimbangkan referensi dan penilaian individu serta faktor-faktor objektif seperti biaya dan ketersediaan sumber daya. Yang keempat, menghasilkan solusi terbaik, yaitu metode AHP menghasilkan solusi terbaik dengan menggabungkan penilaian dan referensi dari sebuah pemangku kepentingan yang terlibat dalam mengambil keputusan. Metode ini memungkinkan pengguna untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang dan keputusan yang diambil. Mudah diimplementasikan. Metode AHP mudah diimplementasikan dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks pengambilan keputusan
baik dalam bisnis maupun non-bisnis. Selain itu, terdapat berbagai perangkat lunak pengambilan keputusan yang tersedia untuk mendukung metode AHP. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, metode AHP telah menjadi salah satu metode populer dan efektif dalam pengambilan keputusan multi kriteria. Selanjutnya di sini ada penjelasan langkah-langkah tahapan implementasi metode AHP. Metode AHP adalah salah satu teknik pengambilan keputusan multi kriteria yang sangat populer dan digunakan secara luas di berbagai bidang. Berikut adalah langkah-langkah implementasi metode AHP. Yang pertama, dekomposisi masalah. Yang kedua, penilaian atau pembobotan untuk membandingkan elemen-elemen. Yang ketiga, ada penyusunan metrik dan uji konsisten. Yang keempat, ada penetapan prioritas pada masing-masing hierarki. Yang kelima adalah sintesis atau iterasi metrik dari prioritas dan penetapan alternatif terbaik. Selanjutnya di sini ada dekomposisi masalah atau penyusunan hierarki. Dekomposisi masalah adalah langkah di mana suatu tujuan atau goal yang telah ditetapkan selanjutnya diuraikan secara sistematis ke dalam struktur yang menyusun rangkaian sistem sehingga tujuan dapat dicapai secara rasional. Dengan kata lain, suatu tujuan atau goal yang utuh dikomposisi atau dipecahkan ke dalam unsur penyusunan. Setelah kriteria ditetapkan, selanjutnya adalah menentukan alternatif atau pilihan menyelesaikan masalah. Berikut ini adalah gambaran hierarki dan tujuan dari hierarki pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya adalah penilaian atau pembandingan elemen. Penilaian atau pembobotan dimaksudkan untuk membandingkan nilai pada masing-masing kriteria guna mencapai tujuan. Dalam pembobotan, tingkat kepentingan atau penilaian berbanding berpasangan ini berlaku hukum aksioma resiprokal. Artinya, apabila suatu elemen A dinilai lebih esensial atau penting, itu bernilai 5 dibandingkan dengan elemen B, maka B lebih esensial 1/5 dibandingkan dengan skema A. Apabila elemen A sama pentingnya dengan B, maka masing-masing bernilai 1. Jadi berikut ini adalah keterangan kriteria ya. Yang pertama itu nilai 1 itu kriteria alternatif A sama pentingnya dengan kriteria alternatif B. Yang kedua ada A mendekati lebih penting dari B. Ketiga ada A mendekati lebih penting dari B. Yang keempat ada A mendekati lebih penting dari B. Yang kelima A lebih penting dari B. Yang keenam ada A mendekati sangat penting dari B. Yang ketujuh ada A sangat penting dari B. Yang kedelapan ada A mendekati mutlak sangat penting dari B. Yang kesembilan ada mutlak sangat penting dari B. Dan kebalikannya, yang terakhir adalah kebalikannya, yaitu jika alternatif A dibandingkan dengan alternatif B nilainya 3, maka alternatif 2 dibandingkan dengan alternatif A nilainya 1/3. Selanjutnya ini adalah contoh perhitungan studi kasus dengan metode AHP. Di sini dengan contoh kasus seseorang ingin membeli sebuah rumah di Kota Balikpapan. Kriteria untuk memilih rumah di sini sudah ada, yaitu ada lokasi dengan L, H dengan harga, D dengan desain, F dengan fasilitas. Ada 4 lokasi yang menjadi alternatif, yaitu A1 itu adalah prioritas, yaitu Balikpapan Baru, yaitu dengan BB disingkat BB. A2 Grand City atau GC. A3 Daun Village atau DV. A4 Balikpapan Regency atau BR.
Jadi di sini tergambar bagaimana kriteria untuk membeli rumah dengan lokasi, harga, desain, fasilitas dengan masing-masing masing-masing pilihan yang akan dipilih gitu. Selanjutnya di sini pertama-tama membuat matrik perbandingan. Pada bagian A1, A2 dan A seterusnya maksudnya adalah tempat input yang kita inputkan berdasarkan perbandingan nilai. Untuk kriteria yang dibandingkan sama, maka nilai yang dihasilkan adalah 1. Misalkan perbandingan kriteria lokasi yang bagian atas dengan lokasi bagian samping, karena sama-sama lokasi maka nilainya 1. Sedangkan pada bagian B1, B2 dan B seterusnya atau BN adalah nilai perbandingan kebalikan A1, A2 dan AN. Misalnya A1 sama dengan 2, maka nilai B1 sama dengan 1/2. Begitu juga dengan A2 sama dengan 1/5, maka B2 sama dengan 5. Semua nilai yang ada pada A akan dibalikan untuk daerah B dan terkesan matriks tersebut membentuk L, yakni A1, A2 dan A3 berbanding kebalik dengan B1, B2, B3, begitu juga dengan yang lainnya. Selanjutnya menjumlah nilai metrik. Hasil dari analisis diperoleh perhitungan pembutuhan untuk semua kriteria, yaitu harga dibagi dengan lokasi mendapat nilai 2. Harga mendekati lebih penting dari lokasi. Desain disandingkan dengan lokasi sama dengan 3. Desain lebih penting daripada lokasi. Fasilitas dengan lokasi sama dengan 5. Fasilitas lebih penting dari lokasi. Desain dengan harga sama dengan 3. Desain sedikit lebih penting dari harga. Fasilitas dibanding dengan harga sama dengan 4. Fasilitas mendekati lebih penting dari harga. Fasilitas dibanding dengan desain sama dengan 2. Fasilitas mendekati sedikit lebih dipilih dari desain. Kita mendapat nilai-nilai yang berbentuk yang akan kita rubah menjadi bentuk desimal. Selanjutnya di sini normalisasi atau tadi kita rubah bentuk kepada bentuk desimal. Pada tahap normalisasi dilakukan pembagian dengan jumlah dari baris. Misalkan nilai 1, 2, 3 dan 5 dibagi 11, 0,5, 1, 3 dan 4 dibagi 8,5 dan seterusnya, dan mendapatkan nilai sebagai berikut. Jadi prioritas vektor diperoleh dari penjumlahan tiap baris. Bobot diperoleh dari P vektor dibagi N metrik. Metrik yang digunakan adalah 4 kali 4, jadi N sama dengan 4. Di sini kita melanjutkan menentukan engine value. Menentukan engine value dengan perkalian antara bobot yang didapat dari normalisasi dengan total metrik pertama. 0,085 kali 11 sama dengan 0,935. 0,129 kali 0 dari kali 8,5 sama dengan 0,96. 0,288 kali 3,66 sama dengan 1,054. 0,496 kali 1,95 sama dengan 0,967, sehingga didapatkan nilai engine value 0,935 ditambah 1,096 ditambah 1,054 tambah 0,967 sama dengan 4,052. Untuk menentukan nilai konsistensi indeks atau CI dan konsistensi rasio, di sini ada rumusnya ya, tertera di sini.
Jadi hasil tadi mendapatkan nilai eigenvalue 4,052. Saat menyatakan bahwa suatu metrik perbandingan adalah konsisten bila nilai CR itu lebih dari sama dengan 0,1 atau 10%. N itu adalah order metrik. Jika nilai CR 0,1 maka metrik tersebut dikatakan konsisten. Bila nilai CR itu lebih dari 0,1 maka metrik tersebut dikatakan tidak konsisten. Konsisten dalam artian ini adalah kesetaraan nilai bobot yang diberikan antar kriteria menentukan kriteria lokasi. Alternatif dipilihnya adalah Balikpapan baru, Grand City, Daun Village, dan Balikpapan Regency. Penentuan lokasi bisa kita ambil dari bobot, misal letak di tengah kota atau di pinggiran kota yang jauh dari sarana transportasi atau bahkan dari segi lainnya. Di sini akan diambil lokasi dari segi sarana dan prasarana, misalnya dengan kampus, kota, pasar, sekolahan, kantor dengan suasana enak. Selanjutnya di sini data yang diperoleh adalah Grand City dibandingkan dengan Balikpapan baru dapat nilai 3, lokasi sedikit lebih penting. Daun Village dengan Balikpapan baru sama dengan 3, Balikpapan Regency, Balikpapan baru dapat nilai 3, Daun Village dengan Grand City sama dengan 1, Balikpapan Regency 1/2 lebih baik daripada Grand City, jadi mendapat nilai 0,5. Balikpapan Regency 1/2 lebih baik dari Daun Village, jadi dapat 0,5. Hasil kriteria sebagai berikut. Hasil normalisasi kriteria lokasi ada di sini. Selanjutnya kita menentukan kriteria harga. Grand City dibandingkan Balikpapan baru sama dengan 3, Daun Village dibandingkan dengan Balikpapan baru sama dengan 4, Balikpapan Regency dibandingkan Balikpapan baru sama dengan 3, Daun Village sama dengan BSB sama dengan 1, Balikpapan Regency dengan Grand City sama dengan 2, Balikpapan Regency dengan Daun Village sama dengan 2. Kriterianya sebagai berikut dan sudah dinormalisasi sebagai berikut. Selanjutnya menentukan kriteria desain. Grand City dengan Balikpapan baru sama dengan 5, Daun Village dengan Balikpapan baru sama dengan 4, Balikpapan Regency dengan Balikpapan baru sama dengan 4, Daun Village dengan Grand City 1,5, Balikpapan Regency dengan Grand City 0,5, Balikpapan Regency, Daun Village dan Daun Village sama dengan 0,5. Dan hasilnya adalah berikut setelah dinormalisasi. Selanjutnya adalah menentukan kriteria fasilitas. Fasilitas di sini adalah fasilitas di ruangan yang ada dalam rumah ini terdiri dari apa saja. Misalnya adanya AC, TV, kolam renang, kamar dan lain-lain. Dari fasilitas tersebut ditetapkan sebagai berikut. Dan hasilnya telah dinormalisasi kriteria fasilitasnya. Selanjutnya adalah hasil matriks skor alternatif. Di sini bobot 0,085, ada 0, selanjutnya ada 0,129, ada 0,288 dan 0,949. Hasil yang didapatkan dikalikan dengan bobot dengan hasil di atas menunjukkan rumah bahwa di lokasi Balikpapan baru mendapatkan nilai 0,33, mempunyai nilai tertinggi sehingga menjadi alternatif terpilih. Terima kasih. Berikut tadi adalah
penjelasan mengenai metode AHP dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.